Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Janah dari kelas R4G. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang simbolisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sastra yang diampu oleh Ibu dosen Sangaji Niken Hapsari MPD. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan dengan teman-teman di kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dwi Cahya Lisdiana dengan NPM 2019 21500 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Amelia dengan NPM 2019 21500 527 akan Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian simbolisasi. Sebelumnya bisa kita lihat terlebih dahulu peta konsep pertama pengertian simbolisasi. Kemudian yang kedua pengertian perasaan alam bawah sadar, dan yang ketiga bagaimana simbolisasi dalam kehidupan manusia itu, dan yang terakhir seperti apa simbolisasi perasaan atau alam bawah sadar. Berikut pengertian simbolisasi. Simbolisasi adalah mimpi yang muncul dalam bentuk simbol tertentu dalam hubungan analogis. Secara alamiah, simbolisasi adalah pembahasan yang memiliki tutur langsung walaupun secara nonverbal cenderung muncul secara jujur dan mencerminkan keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Walaupun sebagaimana halnya bahasa, pemaknaan simbol juga masih memiliki kemungkinan bias dari arti yang sebenarnya. Kemudian, dalam menjalani kehidupannya, manusia terkadang menjadikan simbol-simbol yang ada tersebut sebagai bahasa dalam pola komunikasi setiap individu dengan individu yang lain yang dalam kehidupan bermasyarakat itu dijadikan sebagai sebuah hal yang sangat urgent dalam pola hubungan atau interaksi sosialnya. akan menjelaskan tentang perasaan dan alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Ketidaksadaran terus mempengaruhi perilaku meskipun orang tidak menyadarinya. Manusia secara alamiah memang menekan perasaan, keinginan, dan emosinya jauh ke dalam alam bawah sadar. Emosi yang biasanya dimunculkan dari alam bawah sadar adalah emosi yang berkaitan dengan hal yang buruk atau negatif. Emosi negatif yang muncul diharapkan dapat memicu seseorang untuk berdamai dengan dirinya sendiri, menuju hati yang sembuh atas trauma, rasa gelisah, dan kekecewaan yang pernah dialami di dalamnya. Oke, selanjutnya yaitu melatih pikiran alam bawah sadar. Maksud di sini kayak seperti apa sih? Melatih pikiran alam bawah sadar itu bermacam-macam ya. Contohnya itu ada menerapkan di dalam diri kita, yaitu segala sesuatu adalah mungkin. Maksudnya di sini gimana? Maksudnya itu jika kita di dalam hidup kita memiliki pemikiran segala sesuatu adalah mungkin, di dalam hidup kita akan menciptakan perubahan yang besar dalam hidup, dan kita akan percaya bahwa segala sesuatu memiliki kemungkinan. Contohnya orang yang gendut, dia mau diet. Jadi dalam dirinya itu, di dalam alam bawah sadarnya, mereka harus mempunyai pemikiran kalau segala sesuatu adalah mungkin. Jika orang-orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu contoh sederhananya. Selanjutnya yaitu ada jangan biarkan ketakutan orang lain menimbulkan keraguan bagi diri Anda sendiri. Contohnya gimana? Masih kita ambil contoh sederhananya, yaitu ketika orang gendut, orang obesitas ingin menurunkan berat badan agar mencapai tubuh yang ideal, yaitu ketakutan orang lain adalah bentuk proyeksi dari situasi mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kamu. Contohnya ada si A ini diet mulai dari bulan 1, 2, 3 hingga bulan keempat pun dia tidak menunjukkan perubahan. Jangan dibandingkan dengan diri Anda, karena itu akan menimbulkan keraguan dalam diri Anda. Padahal di sini kegagalan dalam hidup seseorang itu pasti berbeda-beda, tergantung bagaimana kita melakukan perjuangan, usaha, dan segala macam. Dan jangan biarkan kegagalan orang itu atau ketakutan orang lain menakut-nakuti Anda. Anda jadi takut kayak apa saya nggak bisa diet ya, apa saya nggak bisa menurunkan berat badan seperti yang lainnya. Jangan, itu hanya membuat diri Anda itu semakin ketakutan dan semakin ragu terhadap potensi diri Anda sendiri.
Oke, selanjutnya yaitu ada kelilingi diri dengan dorongan positif, yaitu jaga jaraklah dengan orang-orang yang hanya membuat diri kamu buruk, merasa kamu ini paling buruk di antara mereka yang ada gitu. Jadi contohnya misalkan kalian berada di circle pertemanan atau di lingkungan masyarakat yang di circle-nya itu menganggap bahwa Anda ini buruk, Anda ini tidak mampu, Anda ini lemah, Anda ini tidak pantas untuk apapun. Segera tariklah diri Anda atau keluar dari circle pertemanan seperti ini, karena ini tidak baik untuk diri Anda sendiri. Sebaliknya, kalian harus mencari circle atau lingkungan yang membawa pengaruh positif bagi diri Anda, memacu semangat Anda, memacu segala sesuatu yang baik tentunya untuk kehidupan Anda ke depannya. Kemudian, simbolisasi terhadap kehidupan manusia. Proses simbolik yang memungkinkan absurditas perilaku manusia juga memungkinkan timbulnya bahasa, dan oleh karenanya semua perolehan prestasi manusia bergantung pada bahasa. Di antara semua bentuk simbol, bahasa merupakan simbol yang paling rumit, halus, dan berkembang. Manusia telah sepakat dalam kesaling beruntungannya selama berabad-abad untuk menjadikan berbagai suara yang mereka ciptakan dengan paru-paru, tenggorokan, lidah, gigi, dan bibir secara sistematis mewakili peristiwa-peristiwa dalam sistem saraf mereka. Oke, selanjutnya yaitu ada simbolisasi terhadap perasaan atau pemikiran alam bawah sadar. Yaitu yang dimaksud di sini adalah cara kerja dalam pemrograman alam bawah sadar dengan didahului oleh stimulus eksternal. Stimulus ini kemudian akan melaju untuk diserap aktif oleh panca indera. Setelah itu, panca indera akan transfer ke alam bawah sadar lewat perasaan dan emosi. Setelah itu, ia akan mengendap di alam bawah sadar. Oke, contohnya ini seperti apa sih? Contohnya ini seperti apa? Contohnya itu seperti perusahaan-perusahaan rela keluarkan uang miliaran rupiah untuk iklan yang terus-menerus di televisi. Tak lain agar ketika Anda belanja di tempat belanja, Anda langsung membeli brand yang sudah tertanam di otak bawah sadar Anda. Oke, contohnya lagi itu ketika saya keluarkan brand ini, di dalam otak bawah sadar Anda akan berpikir bahwa oh ini brand Xiaomi. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita melihat brand yang ada yang saat ini saya tampilkan ini, bahwa Anda akan berpikir kayak di dalam otak bawah sadar Anda akan berpikir itu brand Xiaomi, brand HP Xiaomi gitu. Dan tak heran dari fakta yang saya baca di internet, perusahaan Xiaomi rela menggelontorkan uang sebesar 4 miliar rupiah hanya untuk logo atau brand seperti ini. Tidak heran ya, karena ketika kita melihat logo atau brand seperti ini, kita di dalam otak bawah sadar kita akan berpikir, oh itu brand Xiaomi, yang seperti ini nih, handphone Xiaomi. Ya tidak heran bahwa perusahaan rela untuk menggelontorkan uang bermiliar-miliaran untuk brand, hanya untuk iklan di TV agar menarik dalam bawah sadar kita, agar kita membeli nih brandnya yang sudah tertanam di otak bawah sadar kita. Kesimpulan, pikiran bawah sadar Anda adalah suatu prinsip yang bekerja menurut hukum keyakinan. Semua pengalaman, peristiwa, kondisi adalah reaksi pikiran bawah sadar Anda atas keyakinan pikiran-pikiran Anda. Pikiran, ide, atau gagasan adalah aksi, dan reaksinya adalah respon pikiran bawah sadar Anda. Oleh karena itu, mulai sekarang taburkan pikiran kedamaian, kebahagiaan, tindakan yang benar, kehendak yang baik, dan kesejahteraan. Pikirkan semua itu dengan sungguh-sungguh. Ketertarikan kuat dan penuh penerimaan dalam pikiran bawah sadar Anda. Teruslah menanam benih-benih pikiran yang baik dalam kebun pikiran Anda, dan Anda akan menuai hasil panen yang melimpah, gilang gemilang. Oke guys, jadi sampai sini pembahasan kita tentang simbolisasi. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di WA group ya guys untuk pembahasan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih.